Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami terus menginformasikan perkembangan terbaru dari pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Personel Basarnas Makassar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan tadi juga kami berbincang dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terus melakukan pencarian. Memang untuk air searching atau pencarian lewat udara dihentikan sementara karena cuaca dan juga kondisi hari yang sudah malam, namun pencarian di darat terus dilakukan hingga saat ini. Pesawat jenis ATR-42 seri 500 ini saudara hilang kontak pada Sabtu atau hari ini pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi awal, pesawat hilang kontak di daerah Leang-Leang Maros. Pesawat tersebut membawa 8 orang kru dan 3 penumpang. Pesawat ini tengah melakukan operasi pengawasan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 712, tepatnya di perairan Laut Jawa. Dan menurut keterangan warga sekitar sempat mendengar adanya suara ledakan di lokasi di dekat hilangnya pesawat. Pangdam 14 Hasanuddin Majen Bangun Nawoko bilang TNI Angkatan Udara telah menerjunkan heli Karakal untuk melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan, tim melihat adanya api di Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pemantauan terus dilakukan, namun masih terkendala cuaca di sekitar lokasi. Kita sudah mengeluarkan tim dari TNI AU yaitu tim heli Karakal. Tadi sepertinya sudah bisa memonitor bahwa di daerah Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang, Kabupaten Maros, itu sudah melihat adanya api. Ini kalau kita cross check dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga melihat di situ suara ledakan dan bisa juga masyarakat yang merekam juga ada titik api. Nah, mudah-mudahan titik inilah yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat ATR-400 itu. Mudah-mudahan ini ya. Karena pas sekarang sedang melaksanakan pemantauan terus, namun masih terhalang karena kondisi cuaca yang kurang bagus. Di situ ada pergerakan awan yang mungkin menghalangi pandangan. Informasi terkini dari pencarian pesawat ATR-42500 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Kita akan pantau langsung bersama jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha. Gufron, Anda memantau sejak tadi proses pencarian. Saat ini tolong ceritakan Anda berada di titik mana dan sejauh apa pencarian ini dilakukan. Baik, selamat malam. Betul sekali. Sekarang saya sedang berada di Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang menuju lokasi titik terdekat ini cukup sulit. Kami harus melewati beberapa jalan sempit, bahkan tim ini harus jalan kaki sebelum menuju ke lokasi terdekat. Tadi kami juga sempat ngobrol beberapa tim SAR. Mereka mengatakan memang ada beberapa tim yang sementara sejak siang tadi sudah melakukan proses pencarian di titik lokasi berdasarkan pelaporan. Namun sementara turun lagi ke posko untuk nanti melanjutkan esok hari. Sedangkan ada satu tim yang menyeberang ke sisi Kabupaten Pangkep yang bertetanggaan dengan Kabupaten Maros, di mana titik ini menjadi radius yang lebih besar lagi untuk dilakukan proses pencarian lebih luas. Terkait dengan konfirmasi atau pengiriman gambar dari warga yang menyatakan bahwa telah menemukan serpian-serpian pesawat, itu belum bisa dikonfirmasi hingga saat ini, karena memang tim hingga saat ini juga masih melakukan proses pencarian lebih lanjut. Tim SAR yang turun pada hari ini akan melanjutkan pencarian besok pagi, sedangkan yang naik
ataupun juga yang melakukan pencarian. Satu tim yang melakukan pencarian malam tadi ini akan menyusuri bukit ataupun juga gunung yang diduga merupakan tempat jatuhnya titik pesawat ATR 500 dan akan melakukan pencarian malam ini ya, satu malam penuh, hingga nanti melakukan pergantian dengan tim besok pagi lagi yang akan bertambah untuk melakukan pencarian titik lokasi pesawat ATR 500 ini lebih luas lagi. Tadi juga sebelumnya kita sudah melihat TNI ataupun juga tentara ini membawa alat mesin pemotong pohon beberapa yang diduga memang ini akan menjadi alat begitu ya untuk mempermudahkan tim melakukan pencarian lebih jauh ke dalam hutan karena memang ini merupakan kawasan hutan begitu ya, sehingga memang agak sulit jika memang masuk melakukan pencarian tanpa bantuan tim pemotong ataupun juga mesin pemotong pohon seperti itu. Selanjutnya juga tadi sepanjang jalan kita sudah lihat baik dari mobil ambulans, baik dari TNI, dari Basarnas ini juga sudah standby di jalan menuju posko terdekat karena memang para tim ini ataupun juga mobil itu ini juga harus parkir kendaraannya jauh gitu ya dari posko karena memang agak sulit untuk masuk menggunakan kendaraan sehingga baik dari TNI, tim SAR dan juga tim gabungan gitu ya harus melakukan jalan kaki kurang lebih 10 menit lagi dari titik terdekat tempat parkirnya motor hingga nanti tiba di posko terdekat. Sehingga memang ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak sehingga bisa melakukan ataupun juga pencarian lebih maksimal lagi. Gufron, kalau Anda saat ini bergabung dengan tim mana? Kalau saya sekarang berada di tim bagian TNI, sebetulnya tim SAR masih menuju ke sana, namun saya kembali lagi supaya bisa melaporkan kepada Anda karena bagian sana jaringan tidak cukup bagus, jadi tadi saya agak menjauh lagi dari titik posko untuk mencari jaringan yang cukup bagus. Tadi tim TNI juga sudah menyiapkan kurang lebih ada 4 atau 5 mobil truk begitu ya untuk membawa alat bantuan dan juga memaksimalkan pencarian tim. Gufron, Anda harus berjalan berapa jauh dari titik posko ke lokasi saat ini? Dari titik posko ini kita harus berjalan kaki kurang lebih 1 hingga 2 kilometer lagi untuk mencari jaringan yang lebih bagus. Sebenarnya tadi kalau kita maju mendekati titik posko itu jaringan kurang bagus sehingga tadi kita mundur lagi ke tempat parkir mobil yang agak ramai, tempatnya parkir mobil TNI dan lain sebagainya sehingga bisa melakukan pelaporan PON seperti yang dilakukan saat ini. Kalau kita maksa untuk melakukan pelaporan di posko, kondisi jaringan kurang bagus dan juga harus berjalan kaki kurang lebih 1 hingga 2 kilometer ke depan. Karena ini kan pencariannya panjang disiapkannya ya, Gufron, disiapkan 3 tim, lalu juga ada tim yang memang berganti shift begitu untuk melakukan pencarian. Nah, bagaimana persiapan untuk tim SAR gabungan di sana? Karena kan selain juga kondisi, kelengkapan keselamatan itu juga jadi hal yang utama. Baik, untuk menyiapkan ataupun juga memaksimalkan tim melakukan pencarian, tadi juga kita sudah melihat ya, tim SAR sudah menggunakan peralatan keselamatan mereka. Tadi sudah mengambil beberapa ya, tadi sudah senter, sudah dipersiapkan dengan tas. Mereka bawa dengan tas besar untuk menuju ke lokasi. Kemudian juga tadi ada beberapa personil TNI yang membawa sensor gitu ya, ataupun juga mesin pemotong pohon. Dan beberapa tim SAR yang kembali ke tempat parkir, tadi kami sempat konfirmasi apakah masih ada tim SAR lagi yang berada di titik lokasi atau naik menuju titik lokasi tempat pesawat ATR 500 ini jatuh. Mereka mengatakan memang masih ada yang menuju ke lokasi, namun nih yang sudah naik sejak sore tadi ini diminta untuk turun nanti melanjutkan besok pagi. Sisa 1 tim saja yang disuruh untuk melakukan pencarian lebih jauh hingga nyebrang ke perbatasan Kabupaten Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi persiapan juga mereka sudah melakukan dengan matang karena memang sejauh ini kalau kita lihat mobil-mobil persiapan ini juga sudah memberikan peralatan-peralatan yang maksimal tadi mulai dari senter, terus kemudian helm, terus mereka juga tadi sempat membawa obat-obatan. Tadi juga kami sempat mengkonfirmasi untuk keselamatan, namun untuk korban dan juga foto pesawat yang dikirimkan oleh
warga ini belum bisa dikonfirmasi apakah betul itu merupakan foto pesawat dari ATR-500 atau bukan, karena hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari tim SAR. Ada tim yang tadi Anda ceritakan dikirim ke Pangkep, Sulawesi Selatan, selain yang ada di titik Maros. Itu kenapa? Apakah memang itu ada titik temuan laporan entah dari warga ataupun dari koordinat baru yang ditemukan atau seperti apa, Gufran? Betul, tim ini untuk memastikan foto ataupun juga mengkonfirmasi foto yang dikirim oleh warga, karena memang foto yang dikirim oleh warga ini ciri-cirinya hampir sama begitu ya dengan ciri-ciri pesawat pada umumnya. Namun apakah mengkonfirmasi foto ini merupakan milik dari pesawat ATR-500 ini belum bisa diketahui, sehingga satu tim ini tetap disuruh gitu ya untuk melakukan pencarian, karena memang mengingat nyawa ini setiap detik ini adalah berharga seperti itu, sehingga memang kalau dibilang apakah ada tim yang beristirahat, tidak ada, hanya dilakukan pergantian saja. Dalam artian tim ini tetap melakukan pencarian mulai sore tadi hingga nanti besok pagi, dan juga akan melakukan pergantian terus-menerus untuk memaksimalkan pencarian korban ataupun juga titik jatuhnya pesawat ATR-500 ini. Ya, jadi sambung menyambung pencarian di berbagai titik, di berbagai tim, orangnya berganti, tapi pencariannya terus dilakukan ya. Tapi kalau tadi Kepala Basarnas, kami berbincang dengan Marsikal Madia Muhammad Syafi'i, menyebut bahwa air searching atau pencarian udara ini kan dihentikan sementara karena kondisinya memang sudah malam dan juga risiko dari medan yang dihadapi. Nah, untuk besok apakah Anda sudah dapat informasi soal air searching ini atau pencarian lewat udara? Untuk saat ini kami belum dapat informasi lebih jauh, karena tadi belum sempat masuk ke posko lebih jauh. Karena kami tadi melihat beberapa tim sudah kembali, dan rencananya setelah ini akan menuju ke posko untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Tapi tim pencarian ini disebar di sejumlah titik ya. Gufran, pasti Anda juga tadi sempat menemui warga di sekitar. Apakah ada informasi-informasi yang warga bagikan soal ini? Warga yang kami temukan tadi sepanjang jalan, mereka lebih ke menunjukkan arah. Jadi sementara kita turun, terus kemudian mereka bilang, oh ya depan lagi, menunjukkan arah untuk kita secepatnya tiba di lokasi. Jadi karena tujuan kita adalah tadi ke posko untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi selain dari warga. Kita jadi titik selanjutnya adalah posko. Jadi selain tim SAR gabungan, tapi juga warga untuk menuju ke berbagai titik termasuk posko juga menunjukkan jalan kepada tim gabungan, begitu ya, Gufran ya? Betul. Dan kalau saat ini kegiatan yang ada di posko, bagaimana Anda bisa menceritakan? Karena kan biasanya kalau dalam operasi pencarian, search and rescue, itu setiap jamnya ada perkembangan. Baik itu penyebaran tim maupun juga strategi dalam pencarian. Apa yang Anda amati dari mulai siang tadi informasi awal diterima hingga malam hari ini, apa saja yang berbeda? Baik, kalau dari informasi yang kami dapatkan tadi, memang sejak siang sudah ada informasi bahwa pesawat ATR-500 ini hilang kontak gitu ya di daerah Pangkep ataupun juga Maros, perbatasan Maros dan juga Pangkep, tepatnya di Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, yang juga sekarang merupakan titik fokus pencarian tim SAR maupun juga tim gabungan. Terus kemudian juga kami tadi juga sempat ke tim SAR yang ada ataupun juga kantor SAR yang ada di bandara untuk memastikan apakah ada informasi lebih lanjut. Namun tadi mereka melakukan rapat-rapat sebelum kami melakukan lokasi perjalanan lagi ke Leang-Leang, yang update-nya adalah mereka meminta untuk tetap fokuskan informasi dari tim-tim resmi, misalnya dari Basarnas ataupun juga nanti tim yang wewenang memberikan komentar, untuk tidak terkecoh dari informasi-informasi yang belum terkonfirmasi tersebar di luar sana. Terus kemudian juga sebelumnya rapat dari Pangdam 14 Hasanuddin ini juga tadi mengatakan bahwa
sudah menerjunkan ya pantauan dari helikopter untuk melihat ada titik api, apakah ada titik api di sekitar gunung atau tidak. Terus kemudian juga tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi laporan masyarakat yang mendengar ledakan di sekitar titik tersebut. Ya harapannya mereka bisa melakukan pencarian radius yang lebih luas lagi daripada titik lokasi, sehingga kesempatan untuk menemukan lokasi ataupun juga menemui korban gitu ya, ini bisa secepatnya didapatkan. Tadi juga kita sempat ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk mencari tahu apakah kabar ini bisa berdampak pada penerbangan domestik ataupun juga penerbangan reguler seperti biasa di Bandara Sultan Hasanuddin. Namun berdasarkan pantauan kami, semua papan informasi yang berisi penerbangan pada malam ini ya, khususnya beberapa jam yang lalu ini tidak terdampak dan juga semuanya on schedule. Dalam artian juga situasi di bandara ini tidak terdapat peningkatan keamanan yang signifikan, semuanya berjalan normal. Kemudian juga pesawat tidak ada yang delay. Kami juga sempat menghubungi Humas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, namun mereka enggan begitu ya memberikan komentar karena mereka sudah mendapatkan arahan bahwa sudah ada holding statement begitu ya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Kemenhub untuk menjelaskan kondisi awal terkait hilangnya kontak ATR ini. Di holding statement itu juga menjelaskan rute penerbangan dari pesawat ATR 500 ini yang terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, dipiloti oleh Kapten Andi Wijahanto, terus kemudian mulai hilang kontak di sekitar Makassar, tepatnya di Leang-Leang, Kecamatan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Terus kemudian juga mengenai dengan beberapa penumpang, ini ada 10 orang, 7 kru dan 3 penumpang. Cuaca memang awalnya dilaporkan cukup baik, ini berdasarkan dari holding statement dari Kementerian Jenderal Perhubungan Udara atau Kemenhub, berdasarkan bahwa cuaca cukup baik hingga nanti diimbau lebih waspada terhadap cuaca dan juga untuk seluruh penerbangan ini patuh terhadap SOP. Hingga saat ini koordinasi masih terus dilakukan sepanjang jalan masuk menuju posko utama. Kembali ke Anda. Gufran, tetap jaga kondisi dan keselamatan dalam mengikuti proses pencarian, dan kita akan mengikuti pernyataan dari Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Bangunawoko. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah dihadiri oleh Kepala KNKT. Kemudian tadi juga sudah dikonfirmasi oleh KKP bahwa yang 3 personil nama itu memang sudah diyakini bahwa itu adalah personil dari TKP. Kemudian mudah-mudahan ini berita yang menggembirakan bahwa ada pendaki yang kebetulan berada di Gunung Bulu Sarau menemukan beberapa serpihan dan kertas, dan itu sudah dibawa sekarang ke Desa Rompobulu. Ini sudah diyakinkan oleh Dandim dengan Kapolres, sekarang itu ada di Polres Pangkep, untuk diyakinkan apakah itu merupakan bagian dari pesawat yang dimaksud. Itu yang pertama, mudah-mudahan. Terus dengan kegiatan ini, malam ini tim gabungan sudah berangkat, baik itu yang dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dari Basarnas, dari Pasca dan sebagainya, dengan BPBD. Di Tompobulu pun Kabupaten Pangkep sudah membuat posko juga di sana. Ini supaya nanti mempercepat pergerakan tim pencari darat, yaitu kurang lebih yang perjalanannya sekitar 1 jam sampai ke tempat serpihan ditemukan. Mudah-mudahan ini segera kita bisa ke sana besok pagi, kesempatan pertama. Di samping itu besok pagi juga akan dilakukan pencarian menggunakan helikopter Karakal kita. Karena mohon maaf yang tadi sore memang kurang maksimal karena terbatasnya pandangan karena cukup berat. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk rencana besok pagi. Terus kemudian kita juga sudah membentuk tim krisis center. Semuanya adalah di Bandara Hasanuddin. Kemudian yang kedua, media center nanti juga kita akan pusatkan di Hasanuddin. Mohon maaf tidak di sini karena supaya tidak mengganggu konsentrasi kami dalam menggerakkan
semua yang akan melaksanakan pencarian besok. Sehingga nanti mohon untuk media kita sudah siapkan tempat untuk di Bandara Sundet. Ada krisis center Bandara Sundet. Kemudian rencana ke depan apabila kita sudah menemukan korban, baik itu yang hidup maupun yang mohon maaf meninggal, itu semuanya akan diarahkan ke rumah sakit Angkatan Udara. Yaitu yang supaya tempatnya dekat dengan bandara. Siapa tahu ada keluarga yang sudah ke sini itu lebih cepat. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan tim Polri, yaitu khususnya untuk tim DPI. Makanya besar harapan saya nanti dengan Polri, dengan KNKT, dengan KKP, nanti apabila membutuhkan sampel untuk kebutuhan antemortem misalnya, itu nanti supaya mudah. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya kita akan berupaya untuk mengevakuasi menggunakan helikopter apabila cuaca memungkinkan. Tapi kalau tidak, kita akan jalan darat. Ya pertama pergerakan kita dari base ops ke TKP, selanjutnya ke base ops, selanjutnya mau menuju ke rumah sakit TNI Angkatan Udara. Seperti itu. Mungkin itu garis besarnya apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita kerjakan besok. Mungkin dari Basarnas atau yang mau menyampaikan. Ya. Silakan Basarnas. Baik, terima kasih. Izin Panglima. Kebetulan kami sebagai SMC atau Service Koordinator terkait dengan pencarian pesawat ATR 500. Jadi sampai saat ini kami belum bisa memastikan kalau pumping itu adalah milik pesawat ATR. Karena kami belum mendapatkan titik yang betul-betul ada bongkahan yang besar. Dan untuk besok, kami sudah membagi 4 tim sesuai dengan tadi yang sampaikan Panglima, yaitu tim seru darat kita bagi 4. Di mana saat malam ini kita sudah membuat satu posko SAR gabungan di Tompo Bulu. Itu seperti itu. Nah, untuk apakah sebelumnya pernah ada pesawat jatuh di lokasi kita atau sampai saat ini kami tahunya belum ada. pencarian malam ini Pak, apakah sudah ditutup atau bagaimana? Malam ini masih bergerak. Jam berapa? Kami belum bisa menyampaikan sampai jam berapa, yang jelas sampai di puncak Bulu Saraung. Posisi personel Sekarang di pos 3. apakah luas pencarian? Besok apabila sudah mendapatkan obstacle-nya atau memang kita akan memperluas untuk mencari yang utama kita korban yang terutama. Artinya saat ini fokus ke Betul. Dan waktu begitu Pak. Malam ini. Nanti kami akan koordinasi dengan tim yang di lapangan. Seperti kami sampai saat ini belum bisa mengkonfirmasi kalau itu bagian dari pesawat. Walaupun sudah ada yang menyatakan kalau itu valid, tapi kami belum bisa memberikan konfirmasi. Pak Kapolda, terkait dengan pihak ini, apakah ada kami sudah mempersiapkan dari DPI. Rencana besok pagi kami sudah siap dan keluarga kami akan undang untuk pengecekan lebih lanjut. Untuk sementara ini dengan Pak Panglima kita terus berkomunikasi. Saat ini anggota kita masih di lapangan untuk mengecek. Kalau tadi ditanyakan kepastian waktu, kita tidak akan pernah berhenti mencari ataupun berupaya mencari tempat di mana terjadinya musibah ini. tim DPI-nya ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara atau di Rumah Sakit? Di rumah sakit di tempat AU yang cepat, yang dekat dengan bandara kita persiapkan. Ya, Berapa? akan kita undang. Berapa orang DPI? Kita punya banyak, tenang aja. Dari Mabes Polri, kemudian dari Polda juga sudah siap. Kami terus berkomunikasi sementara. Kalau dari Polri, apa ada juga ditemukan helikopter untuk Sementara helikopter yang ada yang berada di Lanut TNI Angkatan Udara yang kita gunakan. Ya. ada kaitan Pak? Jauh ini Pak, ada informasi Sampai
Karena kita akan mengumpulkan data semuanya, kan konsentrasi kami KNKT adalah menemukan lokasi dan kami akan membantu masalah setelah operasi kemanusiaan selesai baru KNKT take over. Tapi yang adalah komunikasi dari sana. Kami yang tadi sudah briefing dan Panglima dan tim untuk menemukan black box yang evakuasi korban tidak disampaikan Panglima tadi. Kita coba cek yang ada namanya dengan kejadian kalau dia nabrak, kalau benar dia nabrak dulu, ILD-nya tidak bekerja pada hari, jadi tidak bisa memanjangkan sinyal. Tidak ada. Mungkin ada bisa dipastikan. Kita bicara bahwa sesuai dengan indikasi yang kita dapatkan di media sosial di sekitar Bukit Bulu Saraung besok pagi untuk mempercepat pencarian, rencana kami dari Angkatan Udara menggunakan pesawat Karakal helikopter 630. Jika cuaca bagus mungkinkan kita akan take off. Kebetulan perjalanan dari landasan ke TKP hanya sekitar 6 menit. Sehingga apabila ditemukan korban baik yang masih hidup ataupun yang meninggal, segera pada kesempatan pertama kita evakuasi ke Pangkalan Udara Hasanuddin dan segera kita geser ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dudi. Pak, itu yang ditemukan di pos itu yang laporan dari diterima di pos Belum bisa, hanya di titik di puncak Bukit Bulu Saraung. pos 3. Ya, di pos 3 mungkin kalau floating dari KKP ini dari Izin menambahkan ya, jadi itu adalah pesawat yang disewa oleh KKP untuk melakukan pengawasan rutin. Kita itu semacam airborne surveillance. Jadi setiap saat dia melakukan pengawasan rutin lewat udara, di samping juga kita punya lewat kapal laut. Ya, untuk memastikan apakah Itu tadi pernyataan pers dari Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko dan berbagai unsur SAR gabungan yang menyebutkan bahwa memang ada serpihan pesawat yang ditemukan tapi belum bisa dipastikan apakah itu pesawat ATR 42500 atau belum karena proses pencarian pun masih terus dilakukan dan heli Karakal diterjunkan untuk pencarian yang besok pagi untuk pencarian udara ini akan dilanjutkan. Sementara untuk Crisis Center dan Media Center akan dipusatkan di Bandara Hasanuddin. Selain itu juga evakuasi nanti akan diprioritaskan dengan 2 jalan, baik itu menggunakan helikopter maupun dengan jalan darat. Dan saat ini untuk pencarian darat terus dilakukan karena setiap detik dari proses pencarian ini sangat berharga untuk awak pesawat maupun penumpang yang ada di pesawat ATR 42500. Breaking News Kompas TV akan kembali. Saya Friska Clarissa akan dilanjutkan oleh rekan saya Cindy Permadi. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV usai jeda. Kami kembali. Aku pilih mineral soal